Sampai ada menteri yang mengatakan haram hukumnya kalau mengikuti sistem pemerintahan Nabi Muhammad, itu kan ajalul jahiliyah. Itu sak goblok wong goblok. Kapan Kanjeng Nabi duwe sistem pemerintahan itu kapan? Kon macamu iku apa, Rinyo tak tatapno cagak ndasmu kene. Jakarta gak jelas, mulane ibu kota Indonesia nek kate pindah ya rene rek nang Jombang rek. Nang Jombang Karena ini bukan soal uang, ini bukan soal politik, tapi soal infrastruktur jiwa, ilmu dan rohaninya manusianya untuk jadi ibu kota. Untuk apa ibu kota itu? Ibu kota keuangan. Jakarta biarkan jadi ibu kota keuangan, tapi Jakarta bukanlah ibu kota ilmu, Jakarta bukan ibu kota akhlak, gitu. Jakarta, nah, makanya aku usul jane tebu ireng iki di luar jadi ibu kota Indonesia. Sing jenenge Serambi Madinah ya kene iki. Saiki Islame Mekah kabeh. Mekah kabeh saiki. Angger mulai teko Mekah, Madinah wis apa jenenge? Pokoke kereng ana wong sembayang jadi salahno, salawan mari sembayang jadi salah-salahno. Ndudinge kudu jelas rene tarine. Cek angel wong saiki. Karena Islamnya Islam Mekah. Nah, Mbah Hasyim sampai Gus Dur sampai Gus Solah itu Islamnya Islam Madinah. Islam Madinah itu bukan Islam kekuasaan, tapi Islam silaturahmi dan khilafah. Khilafah itu artinya kita punya ilmu dan kreativitas untuk mengelola segala sesuatu. Khilafah itu artinya khalfun itu ndek mburimu. Jadi Gusti Allah mlaku rono kene melok, Kanjeng Nabi rono kene melok rono untuk mengurusi kehidupan ini. Jadi di Madinah itu Rasulullah tidak pernah jadi khalifah, tidak pernah menjadi presiden, tidak pernah jadi raja. Juga bahkan beliau tidak memimpin. Yang menjadi pemimpin waktu itu adalah kewibawaan dan kejujurannya Rasulullah. Tapi beliau tidak mengkoordinir. Jadi rakyat warga Madinah dibiarkan untuk berunding sendiri untuk masalah-masalah yang mereka hadapi, sehingga muncul sampai 47 piagam pasal piagam Madinah itu. Dan Rasulullah di sana tidak nyuruh-nyuruh orang Islam masuk Islam, tidak nyuruh orang masuk Islam. Rasulullah di sana umat Islam hanya 15%. Jadi yang dilakukan Rasulullah begitu ke sana adalah mencari sumber air, terus mempetakan mana tanah untuk pertanian dan mana tanah untuk kemudian dia mempelajari segala sesuatu yang menyangkut Desa Mawa Coro dan Negara Mawa Toto di Madinah, dan tidak pernah menjadi khalifah, tidak menjadi. Jadi kalau kita sampai ada menteri yang mengatakan haram hukumnya kalau mengikuti sistem pemerintahan Nabi Muhammad, itu kan ajalul jahiliyah. Itu sak goblok wong goblok. Sampai ada menteri yang mengatakan haram hukumnya kalau mengikuti sistem pemerintahan Nabi Muhammad, itu kan ajalul jahiliyah. Itu sak goblok wong goblok. Kapan Kanjeng Nabi duwe sistem pemerintahan itu kapan? Kon macamu iku apa, Rinyo tak tatapno cagak ndasmu kene. Kapan Kanjeng Nabi duwe sistem pemerintahan itu kapan? Kon macamu iku apa, Rinyo tak tatapno cagak ndasmu kene. Kapan Kanjeng Nabi dadi pemerintah lho, kapan? Gak tahu ono sistem pemerintahan. Yang ada adalah punokawan dan ponokawan. Kalau bahasa Jawa, nek punokawan itu orang yang menemani rakyat dengan ilmu dan kebijaksanaan. Kalau ponokawan, orang yang menemani rakyat dengan cinta dan kesetiaan. Itulah yang dilakukan Rasulullah di Madinah. Tidak memimpin secara formal. Nah, mulai Islam dadi blunder itu ketika ada Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian al-khulafa ghairu rasyidin ba'da ya. Sing rasyidin mek papat liyane gak rasyidin kabeh. Dan berkembang Islam kemana-mana ini oleh yang ghairu rasyidin ini. Itu teman sekalian. Nah, jadi menurut saya khilafah itu bukan
sistem pemerintahan negara. Khilafah itu adalah sumber cara berpikir untuk mengurusi apapun saja dalam hidupmu, dari keluargamu, dirimu sendiri, hatimu, pikiranmu, kebunmu, sawahmu, tanamanmu, kencingmu, semua kamu urusi, kamu kelola dengan khilafah itu. Jadi khilafah itu bukan satu bahasa yang bisa dikonotasikan secara padat menjadi sistem kekuasaan. Tetapi kadung Abu Bakar dari khalifah, wong Syiah nek tak kandhani kuwi yen sing salah Abu Bakar iku ben lapo dadi khalifah bareng Kanjeng Nabi gak tau dadi khalifah. Seneng atine ya. Gitu cak, iya. Sing luwih salah meneh Ali ngono. Lho apa? Lah Ali kok gelem-geleme nerusno lho. Nek aku dadi Ali, aku ngelompokno kabeh tak maiyahno kabeh. Tak kelompokno rek, wis aku gak usah dadi khalifah gak patheken rek. Tapi ayo diatur bareng gawe perjanjian bareng ya apa enake terus iki. Mari matine Sayyidina Utsman, wis mari ngono timane kon mateni aku utawa aku mateni kon, ya saiki ayo rembug bareng-bareng ya apa. Nah, itu yang dilakukan Rasulullah bukanlah khilafah dalam arti padat kekuasaan, tetapi adalah kebijaksanaan untuk mengelola tata kehidupan di lingkungan Madinah pada waktu itu. Makanya saya membayangkan sebenarnya saiki wis ana serambi Mekah. Ini nek prasaku ya semua pesantren Tebu Ireng harus menjadi serambi Madinah. Jadi urusannya gak apa jenenge tauhid dan akhlak, urusannya itu adalah silaturahmi, urusan pluralisme, urusan bertani, urusan berdagang dengan baik. Itu Madaniyah namanya. Ada yang mengatakan, Pak, kenapa Bapak mengatakan tidak ada ajaran bernegara di dalam Islam? Bukanlah kalau Islam itu harus mengikuti sunnah, Quran dan sunnah. Sedangkan sunnah itu artinya antara lain apa yang dilakukan oleh Nabi. Oke, itu artinya ya. Bukankah Nabi juga mendirikan negara? Kenapa tidak? Kenapa bilang tidak ada sistem bernegara? Memang tidak ada, karena kita dilarang oleh agama kita mendirikan negara seperti yang didirikan Nabi. Kaget? Dilarang. Karena negara yang didirikan Nabi itu teokrasi, di mana Nabi itu mempunyai 3 kekuasaan sekaligus. Legislatif, kalau ada masalah hukum baru, minta ke Nabi. Kalau di Al-Quran tidak ada, tanya ke Nabi. Nabi membuat hukumnya. Kalau sekarang siapa yang mau jadi Nabi? Ya, ada hukum IT, Information Technology. Tanya ke sekarang siapa yang itu? Harus DPR karena tidak ada Nabi. Oleh sebab itu negara seperti Nabi itu tidak boleh. Lembaga legislatifnya itu di dalam negara Nabi adalah Nabi sendiri. Lembaga eksekutifnya Nabi juga. Nabi kan ya lembaga eksekutif yang melaksanakan pemerintahan sehari-hari Nabi. Lembaga yudikatifnya Nabi. Kalau ada orang berperkara datang ke Nabi. Sekarang nggak bisa ada negara seperti Nabi itu. Haram kalau kita saya mendirikan negara seperti Nabi. Siapa nabinya? Nggak ada. Nah, oleh sebab itu pilihan bentuk negara dan sistem pemerintahan, sistem khilafah itu, saudara, yang beragam sekarang dipilih oleh Malaysia dan Indonesia itu sama benarnya. Sama-sama tidak bertentangan dengan syar'i. Kita hanya ingin melaksanakan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bersama.